Halo semuanya, teman-teman. Jumpa lagi nih teman-teman. Kita dengan podcast bersama IWPI guys, Ikatan Wajib Pajak Indonesia ya, bersama siapa lagi kalau bukan Sang Ketua Umum IWPI, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak, masih semangat nih Pak? Selalu semangat Mas Awan. Luar biasa Pak Rinto yang menjelang akhir tahun masih semangat teman-teman ya, semangat membongkar masalah-masalah peradilan perpajakan nih ya. Jadi Pak Rinto katanya menemukan informasi terbaru nih Pak mengenai apa sih alasannya kok para oknum pegawai pajak, oknum-oknum hakim pengadilan pajak kok kebal hukum atau merasa kebal hukum? Bagaimana tuh Pak informasi terbaru Pak? Iya, betul betul Mas Awan. Jadi awal mulanya kan ini Mas Awan, kita kan sudah bersidang di pengadilan pajak Mas Awan, dan itu semua bukti itu semua sudah kita sajikan di depan pengadilan. Malah kita masih kalah. Lah, kenapa kita kalah? Hakimnya ternyata berteman dengan tergugatnya Mas Awan. Ini berteman dengan Facebook. Ini beda dengan yang diomongkan sama orang-orang bahwa hakimnya itu mantan DJP. Kalau itu memang iya, karena rata-rata memang hakim di pengadilan pajak rata-rata kalau tidak dari DJP ya dari Bea Cukai Mas Awan. Yang jadi permasalahan kan kami menemukan bukti ada pertemanan antara tim sidangnya DJP dengan ketua majelis hakim Mas Awan. Dan itu kita laporkan ke KY, sudah kita kasih bukti-bukti, ada video juga, ada ini apa pertemanan di Facebook. Lah itu katanya belum cukup bukti Mas Awan. Lah akhirnya dari situlah kami penasaran Mas Awan. Wah, seberapa hebat ini DJP ini atau Kemenq ini Mas Awan. Nah ini saya menemukan sedikit bukti yang sangat mencengangkan Mas Awan. Ini mungkin bisa menghebohkan dunia persilatan ini Mas. Pemerintah Indonesia Mas. Ini coba Ah, screen dulu Mas Awan. Nah, udah. Yuk, Mas Awan. Jadi ini saya menemukan, nah ini Mas Awan. Undang-undang ini adalah Undang-Undang Pengadilan Pajak Mas Awan. Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 Mas Awan. hmm, Di sini pasal 5 ayat 2 berbunyi, pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi penyelenggara pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan. Nah, jadi di sinilah DJP berlindung Mas Awan. Apa hmm, pengadilan ini berlindung di bawah pasal ini Mas Awan. hmm. Nah, Jadi terus kalau ini yang bikin KY nggak bisa masuk karena KY tidak punya kewenangan gitu ya? betul Mas Awan. Jadi ini memang sudah ada JR-nya Mas Awan. JR-nya mengatakan itu nanti akan maksimal 31 Desember 2026 sudah harus beralih penuh ke Mahkamah Agung Mas Awan sesuai pasal 1 ini Mas Awan. Hmm, Ini kan masanya kan masih peralihan ini Mas Awan. Dari 2023 putusan MK sampai nanti 31 Desember 2026 Mas Awan. Gimana nasib wajib pajak yang mencari keadilan di pengadilan pajak Mas Awan? hmm, Nah, itu kita kalau cermati Mas Awan, kita kalau lihat ininya, lah Undang-Undang Pengadilan Pajak nomor 14 tahun 2002 itu disahkan di Jakarta tanggal 12 April 2002 oleh presidennya waktu itu Megawati Soekarno Putri Mas Awan. Ini yang menarik Mas Awan. hmm, Ini kan juga kalau kita lihat di beberapa kesempatan, ini kan Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan sering bersilaturahmi ke Megawati ini Mas Awan. hmm. Nah, yang menariknya di sini Mas Awan, kita lihat Undang-Undang Dasar 1945 Mas Awan. Nah, Undang-Undang Dasar 45 ini Mas Awan, tiba-tiba muncul pasal 24 ayat 3. Nah, ini Mas Awan, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Awalnya tidak ada ini Mas Awan. Ini amandemen keempat, Mas Awan. Hmm. Undang-undang pengetahuan pajak itu lahir April 2002. Sepertinya tidak ada cantolannya di dalam undang-undang dasar Mas Awan. Makanya dibuatlah pasal 24 ayat 3 ini Mas Awan. Sorry, ini undang-undang dasar nih, Pak. Ini undang-undang dasar 1945 Mas Awan. Amandemen keempat tahun Ah, kan tahun 2002 kita lihat aja Mas Awan. Kita lihat aja Mas. Amandemen keempat UUD 1945. Kapan? Nah, ini Mas. Amandemen keempat ini 10 Agustus 2002 Mas. oke. Nah, sementara Undang-Undang Pengadilan Pajak tadi kan lahirnya di April 2002 Mas Awan. Seperti itu Mas Awan. Jadi ibarat kata gini Mas, lahir Undang-Undang Pengadilan Pajak, lahir anaknya dulu, baru cari orang tua Mas Awan. Jadi dia khawatir undang-undang pengadilan pajak itu tidak diakomodir oleh undang-undang dasar. Betul. Karena Karena gini, me Mas,
Karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 ini mas kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Nah, yang di bawah Mahkamah Agung ada apa? Peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Lah, kenapa tiba-tiba ada pengadilan pajak yang di bawah Departemen Keuangan tadi, Mas Awan? Oke. Jadi pengadilan pajak itu terpisah, masuk kategori pasal 3 ini. Pasal 24 ayat 3. Betul, Mas Awan. Tetapi ini malah muncul setelah Undang-Undang Pengadilan Pajak sudah ada sebelumnya. Betul. Jadi ini adalah untuk melegitimasi untuk mensahkan adanya Undang-Undang Pengadilan Pajak yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Betul, Mas Awan. Jadi Lah, mana nih, Pak? ini Mas, kita berkaca pada kasus saya Mas PTR Indonesia Mas Awan. Kita lihat ini Mas Awan, ini kesimpulan gugatan kita Mas Awan ya. Jadi sekian ini kan kita ada 25 petitum Mas. Nah, ini sudah ada alat buktinya Mas Awan. Nah, sekian banyak Mas Awan. Dan ini kita dikalahkan Mas di putusan pengadilan pajaknya Mas Awan. Nah, mengalahkannya itu juga kurang elegan Mas Awan. Jadi banyak alat bukti kita itu tidak dimuat dalam pertimbangan hukum oleh hakim yang memutus perkara ini Mas Awan. Nah, hakimnya ini sudah kita laporkan ke KY Mas Awan. Ini bukti pelaporannya Mas Awan. Nah, bukti pelaporannya seperti ini Mas Awan. Nah, ini penggugat melaporkan ini Mas Ketua Majelis 3A yang bernama Duniyadi Eko Widodo yang pernah menjabat di Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jawa Timur 3. Kebetulan tergugatnya sekarang adalah DJP yang diwakili oleh Kanwil Jatim 3 Mas Awan. Tapi masalahnya ini Mas saling berteman di dunia maya Facebook Mas dengan tergugat yang waktu itu adalah Bapak Ikhtiar Rahmatullah yang mewakili tim sidang dari Dirjen Pajak Mas Awan. Sudah kita kasih bukti rekamannya dan yang luar biasa ini adalah surat dari KY seperti ini Mas Awan. Berdasarkan hasil verifikasi laporan dan kelengkapan tersebut dapat disampaikan terkait laporan saudara menyatakan Majelis 3A diduga memiliki konflik kepentingan dalam persidangan kewajiban pengalihan pajak karena berasal dari instansi yang sama dengan kuasa hukum tergugat tidak ditemukan cukup bukti Mas Awan. Menunjukkan adanya konflik kepentingan sebagaimana yang saudara maksud itu Mas Awan. Jadi kami belum diperiksa Mas Awan, cuma sudah dibalas oleh KY seperti itu Mas Awan. Jadi kayaknya nggak mau capek-capek. Jadi kalau nggak ada bukti ya kami nggak mau gerak gitu kan, jadinya gitu ya. Tapi ini kami dalam hal ini kan menyatakan bukti Mas Awan masalahnya. Iya, Bukti. jadi kalau dia tidak mau gerak, dia tinggal gampang, dia tinggal bilang kita nggak punya bukti, selesai. Ya, betul Mas Awan. Dia tidak mau melakukan upaya untuk membantu wajib pajak untuk mencari bukti-bukti tambahan atau untuk memverifikasi bukti tersebut. Iya, betul Mas Awan. Berarti itu kan menguatkan dengan ini Mas, konten kita yang terdahulu, yang sebelumnya ini Mas Awan. Bahwa terjadi otoritarianisme di dalam perpajakan Mas Awan. Di dalam legislatif perpajakan itu Menq sudah membuat PMK sendiri, karena dalam Undang-Undang KUP ada 48 frasa PMK dalam Undang-Undang KUP, di dalam Undang-Undang PPN ada 34 frasa PMK, di dalam Undang-Undang PP ada 46 frasa PMK, eksekutifnya Menq sendiri melalui DJP, yudikatifnya Menq sendiri melalui pengadilan pajak berdasarkan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak Mas Awan. Jadi mereka sepertinya sudah merasa memiliki negara ini Mas Awan, karena diakomodir di dalam Undang-Undang Dasar Mas Awan. Jadi kita mau ngomong undang-undang lah, PMK lah, pasti kita kalah Mas Awan. Karena sampai menjelang ini Mas, sebelum 31 Desember 2026, itu pengadilan pajak hampir tidak tersentuh Mas Awan. Baik oleh ini Mas, instansi-instansi Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial Mas Awan. Seperti itu Mas. Jadi sudah ini Mas ya, menangkap gambaran besarnya Mas Awan ya. Jadi ini Undang-Undang Pengadilan Pajak ini lahir sebelum ada dasarnya di atasnya Mas, yaitu Undang-Undang Dasar 45 Mas Awan. Oke. Kalau gitu kita bisa bilang Undang-Undang Pengadilan Pajak itu bisa di-JR dan dibatalkan demi hukum. Lah, masalahnya kalau JR nggak bisa Mas Awan. Ini kan masalahnya Undang-Undang Dasar 45-nya Mas Awan. Yang bermasalah kan Undang-Undang Dasar 45-nya Mas Awan, yang ada pasal 24 ayat 3 Mas Awan. Nah itu kalau tidak salah, kalau saya lihat ya mungkin bisa referendum atau dekret presiden untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 ke yang asli Mas Awan.
Oke, jadi inilah dunia tipu-tipu ya, di di lingkaran dunia persilatan perpajakan ya. Semua sudah dijagain, bahkan dari undang-undang pengadilan pajaknya pun sudah dijagain, diamankan, tanpa sepengetahuan kita semua ya. Nah, ini kalau saya boleh terangkan lagi Mas Awan. Jadi ini permainannya sangat luar biasanya seperti ini Mas Awan. Jadi lembaga yudikatif ini Mas Awan adalah benteng terakhir Mas Awan bagi pencari keadilan sebenarnya Mas Awan. Oke lah, di sini mereka bisa membuat aturan terserah, itu Mas Awan. Di dalam pelaksanaan mereka bisa melaksanakan aturan dengan semau-maunya gue, gitu Mas Awan. Lah, Hmm, cuma yang cerdiknya ini Mas, hmm, ini dia jebol dulu yudikatifnya Mas di tahun 2002. Baru ini Mas Menkyu sebagai dalam tanda kutip sebagai ini Mas ya pembuat aturan yaitu sebagai legislatif perpajakan itu baru dimulai di 2007 Mas Awan. Jadi samar Mas Awan. Jadi lembaga gawang benteng terakhirnya yaitu lembaga yudikatifnya yang sudah jebol dulu baru mereka membuat aturan tersendiri itu Mas Awan di dalam perubahan undang-undang KUP, undang-undang PPN dan undang-undang PPA yang mencantumkan frasa peraturan Menteri Keuangan. Seperti itu Mas Awan. hmm. Wow, luar biasa ya. Jadi semua pagar sudah dijagain sama dia, jadi tidak ada celah bagi kita wajib pajak untuk, menyerang mereka ya. Nah, betul teman. Nah, jadi KY pun akan kesulitan Mas Awan untuk melakukan pemeriksaan terhadap oknum-oknum hakim di dalam pengadilan pajak Mas Awan. Cuman yang unik Mas Awan, yang unik bahwa KY ternyata juga dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 Mas Awan. Nah, makanya KY juga ini Mas punya kewenangan untuk mencalonkan hakim agung untuk kamar khusus pajak Mas Awan. Lah, disitulah ini Mas dari DJP dan Kemenkyu ini Mas harus berbaik hati itu Mas Awan. Walaupun hakim-hakim yang nakalnya tidak bisa diperiksa, cuman saat mengajukan hakim agung harus melalui KY Mas Awan. Nah, untungnya kemarin KY, walaupun KY sudah meloloskan, kami dari WP dan P5I kemarin bersurat ke DPR RI Komisi 3, akhirnya kan 3 calon hakim yang diusulkan KY kan dibatalkan Mas Awan. Nah, karena kalau tidak Mas, bahayanya Mas Awan, dugaan saya Mas Awan, ini akan lolos menjadi hakim agung untuk menjagai di Mahkamah Agung Mas, menjadi hakim agung kamar pajak, itu Mas Awan. Nah, nanti kalau wajib pajak menang di dalam pengadilan pajak yang sudah bersusah payah, nah, nanti hakim agung yang memutus perkara PK-nya peninjauan kembali itu dari orang-orang yang mereka lagi itu Mas Awan. Itu ini dugaan saya Mas upaya ini akan eskalasi ini berlanjut sebelum 2026 31 Desember Mas Awan. Jadi sebelum murni berada di Mahkamah Agung, dia sudah mempunyai hakim-hakim yang sudah dalam tanda kutip terkondisikan Mas Awan. Mmm. Wah, kalau gitu IWPI harus terus mengawal ini, Pak, ya, jangan sampai hakim agung itu malah terpilih orang-orang, yang tidak benar, mantan DJP, apalagi Pak Junaidi ya, jangan sampai masuk ke sana, Pak, ya. Bisa cilaka itu, nggak usah dibaca semuanya, langsung dinyatakan kita kalah terus ya. Betul Mas Awan. Jadi mari dari itu para wajib pajak pesan saya ini ayo mari kita bergabung dengan WPI sebanyak-banyak mungkin ya. Kita bersatu ya untuk membongkar ini Mas. Membongkar ini Mas permainan-permainan di dunia perpajakan ini Mas Awan. Kalau kita tidak bersatu ya kita akan tercerai-berai Mas Awan, sangat mudah dilemahkan Mas Awan. Karena ingat, kita ini adalah wajib pajak, rakyat adalah pemilik negara ini Mas, pemegang kedaulatan. Itu yang saya tekankan Mas Awan. Nah, jadi mereka ini harus ingat, mereka-mereka ini adalah pelayan rakyat, itu Mas Awan, harus melayani rakyat dengan sebaik-baiknya. Jangan membuat aturan-aturan yang meribetkan wajib pajak, sementara mereka sendiri bisa melanggar aturan seenaknya, Mas Awan. Nah, itu harapan kita seperti itu, Mas Awan. Oke, Pak, luar biasa ya, WPI kita nantikan gebrakan berikutnya. Semoga dunia tipu-tipu ini dapat segera dihentikan oleh oknum-oknum penguasa, terutama oknum Menteri Keuangan. Oke, Pak Rinto, kita jumpa lagi di video berikutnya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama, Mas Awan. Terima kasih.